Oke guys, kembali lagi bersama saya Sati di channel Auto with Sati. Guys, ada banyak sekali mobil di dunia ini dari merek yang beragam, kelas yang beragam, body style yang beragam, dan desain yang beragam. Dan mobil sendiri ada desain yang bagus dan ada yang biasa saja. Yang bagus ini biasanya desainnya itu ditargetkan untuk luxury dan yang biasa saja untuk yang standar. Nah guys, sekarang saya akan membahas top 5 mobil sedan dan coupe terbaik menurut Sati, dan ini pastinya mewah-mewah ya mobilnya. Oke guys, let's check it out. Nah guys, mulai dari yang pertama yaitu Mercedes-Benz S-Class W140. Mobil ini merupakan mobil full size sedan asal pabrikan Jerman yaitu Mercedes-Benz. Dengan desain yang sangat mewah, tegas, dan elegan. Mobil ini sangat ikonik hingga beberapa pecinta otomotif bilang kalau ini merupakan generasi S-Class yang terbaik. Karena desainnya yang bagus buatan dari Bruno Sacco. Mobil ini memiliki dua body style yaitu sedan dan coupe, yang coupe sendiri dengan nama Mercedes-Benz CL. Mesinnya pun juga beragam mulai dari V6 hingga V12. Mobil ini produksi dari tahun 1991 hingga tahun 1998. Oke guys, ini dia hal yang saya suka dari Mercedes-Benz W140 ini. Yang pertama, desain dari mobil ini sangat menarik dan unik dengan gaya boxinya tanpa merusak ciri khas desain dari Mercedes-Benz dan didesain oleh Bruno Sacco. Yang kedua, mobil ini menawarkan dua body style yaitu sedan dan coupe. Berbeda dengan rivalnya, kebanyakan rivalnya yang hanya menawarkan body style sedan. Dan ada satu body style lagi nih yang cukup spesial yaitu limousine. Mobil ini memiliki varian mesin yang sangat beragam mulai dari 2800 cc, 3200 cc, i6 dan 5000 cc V8. Ada juga nih yang paling besar, ada dua yaitu 6000 cc dan 7300 cc V12, yang dimana kedua mesin tersebut hanya dipakai di varian AMG. Varian AMG sendiri merupakan divisi sport dari Mercedes-Benz, yang dimana ukuran mesin segitu cukup menunjukkan bagi mobil kelasnya, karena mesin dengan ukuran 7200 cc biasanya hanya digunakan pada sports car, tapi ini tidak, ini digunakan pada sedan yang dimana tujuan itu sedan mewah. Mesin dari mobil ini cukup cenderung lebih mudah dirawat daripada generasi S-Class sebelumnya. Nah guys, yang kedua yaitu Citroen DS. Mobil ini merupakan mobil eksekutif yang berasal dari Prancis, dan mobil ini sangat spesial terutama dengan desain dan fiturnya. Hingga saking spesial, mobil ini sangat laku di pasaran dan diproduksi selama 20 tahun. Dari tahun 1995 hingga 1975. Nah ini guys, hal yang paling saya suka dari Citroen DS ini. Yang pertama, desain dan fitur yang cukup desain yang cukup membulat dan fitur yang sangat advance dan lebih modern daripada mobil zamannya. Alih-alih menggunakan mesin yang penuh dengan headlamp membulat, alih-alih menggunakan desain yang penuh dengan headlamp membulat, grill dan cladding silver, mobil ini sudah menggunakan desain yang lebih simpel dan bentuk sudah lebih futuristik dan aerodinamis yang melampaui zamannya. Di depannya dengan grill yang lebih kecil, atau kalau bisa bilang sangat tipis lah, dengan headlight oval yang menyipit. Dan di belakangnya dengan taillight yang berada di posisi tepat di atas bumper mobil, yang dimana itu cukup unik. Untuk fitur, mobil ini memiliki beberapa fitur yang sangat spesial seperti auto clutch manual, single spoke steering wheel yang cukup elegan, dan yang paling spesialnya yaitu pada hidrolik, yang dimana itu sistem suspensi mobil yang menggunakan cairan hidrolik dan udara terkompresi untuk menghasilkan pengendaraan yang mulus dan dapat disesuaikan. Alih-alih menggunakan pegas coil tradisional, sistem ini menggunakan penyaga suspensi yang diisi dengan cairan hidrolik untuk menopang bobot kendaraan. Cairan hidrolik memberikan efek bantalan, menyerap benturan dan getaran dari jalan, dan suspensi dari hidropneumatik juga bisa mengatur tinggi rendahnya suspensi atau ground clearance dari mobil. Dan ada tiga nih, yaitu Dan ini cukup spesial karena asalnya bukan dari Eropa, melainkan ya
Lexus LS 400 XF10. Mobil ini merupakan full size luxury asal pabrikan Jepang, yaitu Lexus, dan juga menjadi mobil pertama yang didorkan oleh Lexus, yang dimana menjadi rival dari Mercedes-Benz S-Class W140 yang sudah saya bilang tadi. Mobil ini menjadi sedan terbaik pada zamannya karena mobil ini memiliki desain aerodinamis yang cukup elegan, cukup melampaui zamannya juga ya, dengan desain yang lebih membulat ketimbang W140. Juga karena mobil ini memiliki reliability yang sangat bagus, atau kalau bisa dibilang perawatannya itu tidak terlalu rewel dibandingkan rivalnya. Mobil ini sendiri diproduksi dari tahun 1989 hingga tahun 1994. Ada juga XF20 ya, dengan desain yang mirip, diproduksi dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Dan ini hal yang spesial dan mengapa saya suka sekali dengan Lexus ini. Yang pertama, desain touring box sedan yang cukup bold, lebih membulat dari W140 dan aerodinamis dengan drag koefisien hanya sekitar 0,29, dimana membuat mobil ini menjadi salah satu mobil paling aerodinamis pada zamannya. Kemudian, interior dari mobil ini sangat spesial pada zamannya karena interior dari mobil ini cukup nyaman dengan kursi dan trimming berlapisan California Walnut dan kulit berwarna krem yang empuk. Dan juga bagian dari mobil ini yang senyap, yang dimana itu cukup keren pada zamannya. Interior dari mobil ini mendapatkan fitur spesial yang cukup beragam seperti tilt and telescopic steering wheel, airbag for adjustable shoulder seat belts, electrochromic rear view mirror, gauge cluster yang memberikan visual efek holografik, atau kalau bisa bilang bagian speedometer dari mobilnya memberikan efek hologram, dan telepon seperti Rolls-Royce Phantom yang sempat saya review di video sebelumnya. Dan yang uniknya lagi guys, mesin dari mobil ini yang bernama One Uzi FE V8 ini menghasilkan tenaga cukup besar di sekitar 250 horsepower. Dan yang terakhir, mobil ini menjadi mobil termurah di kelasan, dimana cukup mengejutkan walau dengan fiturnya yang sangat mewah dan beragam. Nah guys, yang keempat yaitu Mercedes-Benz SL-R 129. Mobil ini menjadi klasik coupe di era 90-an yang paling saya suka karena desainnya yang cukup keren. Mobil ini merupakan coupe Great Tourer dari pabrikan Mercedes-Benz, dan mobil ini memiliki desain yang bold dan menarik khas Bruno Sacco. Desainernya sama dengan S-Class W140. Diproduksi dari tahun 1989 hingga tahun 2001, yang mana itu cukup lama ya. Dan inilah hal yang menarik dan saya suka dari Mercedes-Benz SL. Seperti yang saya bilang tadi, desainnya yang keren, yang sleek, bold, aerodinamis, dan menarik di mata saya. Dan desain language juga masih sama dengan Mercedes-Benz W140. Memiliki fitur yang unik yaitu automatic frame roof untuk varian M soft top. Walau bisa dibuka secara otomatis, walaupun yang hardtopnya masih harus dibuka dan itu secara manual. Menggunakan varian mesinnya sama dengan S-Class W140, mulai dari 2.2800 cc i6 hingga 7.300 cc V12, yang dimana itu sangat besar. Untuk mesin V12 AMG ini menghasilkan output tenaga sekitar 489 horsepower, yang dimana mesin itu kemudian dipakai oleh hypercar Pagani Zonda. Nah guys, nomor 5 yaitu lawan dari Mercedes-Benz SL, yaitu BMW X-Series E31. Mobil ini merupakan mobil Great Tourer dari BMW dengan desain dan mesin yang sangat besar dan bertenaga. Dan mobil BMW ini diproduksi dari tahun 1990 hingga tahun 1999. Jangka produksi masih mirip-mirip ya dengan Mercedes-Benz SL. Nah guys, inilah hal yang spesial dari mobil ini dan mengapa saya suka sekali dengan mobil ini. Pertama, lampu pop-up memanjangnya cukup unik dan nyentrik ya bagi beberapa orang. Desainnya cukup YG, sleek dan sporty. Dan aerodinamis dari mobil ini sangat keren, karena desain sport dari mobil ini membantu aerodinamika dari mobil ini sehingga bisa menghasilkan tenaga lebih. Koefisien dari mobil ini sama seperti Lexus LS, yaitu 0,29. Dan yang keren juga dari desainnya yaitu mobil ini memiliki B-pillar
Jadi di samping mobil ini tidak ada pilar dan semuanya adalah kaca yang bisa membuka dan menutup. Mesinnya sangat besar dan bertenaga, yaitu V12 500 cc. Ya, walaupun mobil ini 1000 cc lebih kecil ya daripada mesin AMG-nya Mercedes-Benz, tapi bisa menghasilkan tenaga sebesar 300 horsepower dengan transmisi 6-speed manual atau 4-speed automatic. Dan kecepatan 0 hingga 100 km per jam hanya sekitar 6,8 detik. Yang dimana itu cukup cepat untuk masanya. Walaupun mobil ini memiliki mesin yang sangat besar, namun bobot dari mobil ini hanya sekitar 1.800 kg, yang dimana itu masih mirip dengan mobil rata-rata, mobil zaman sekarang ya. Berkat bodi pilarless hardtopnya yang ringan, memiliki fitur yang banyak seperti head unit yang digital, adjustable steering wheel, review mirror untuk interior, dan stability control. Ada traction control, speed sensitive power steering, damper control untuk fitur utama mobil ini. Oke guys, mungkin saja saya bisa bahas dari top 5 ini. Bila ada saran untuk mobil untuk di-review, top list, dan kritik, bisa letakkan di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari channel Auto with Sati. Oke guys, see you later, bye.